Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Robatus Solihah. Kali ini kita akan membahas mengenai kaldu atau stok. Ada yang tahu apa itu kaldu atau stok? Nah, kaldu atau stok itu adalah cairan yang terbuat dari tulang dan daging ditambah dengan sayur-sayuran dan bumbu. Nah, seperti yang kalian lihat, di situ ada macam-macam bentuk stok atau kaldu. Bentuknya ada yang cair, ada yang serbuk, dan juga ada yang dibuat seperti blok-blok persegi. Adapun fungsi atau kegunaan kaldu adalah yang pertama sebagai bahan penyedap yang ditambahkan pada masakan tertentu, yang kedua sebagai bahan dasar dalam pembuatan sup dan saus, yang ketiga untuk merangsang alat panca indera dan pencernaan hingga membangkitkan selera. Kemudian sebagai nutrisi yang diberikan untuk orang sakit, juga memberikan nilai tambah gizi pastinya. Nah, untuk macam-macam stok itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada white stock dan juga ada brown stock. Nah, apa sih bedanya? White stock atau kaldu putih ini dihasilkan tanpa proses penggosongan tulang dan sayuran sebelum direbus. Nah, white stock ini tampak bening dan jernih sehingga disebut dengan kaldu putih. Sedangkan brown stock atau kaldu coklat ini terbuat dari rebusan tulang dan sayuran yang sudah digosongkan sebelum direbus. Cara penggosongannya bisa dengan menggunakan oven atau dengan disangan dan ditambahkan dengan tomato paste atau tomato pasta. Berikut ini adalah kriteria kaldu atau stok. Hasil dari kaldu itu harus jernih, tidak keruh, teksturnya sudah pasti cair, tidak berlemak, aroma khas tulang, rasanya yang hambar. Dan untuk yang stok brown stock atau kaldu coklat itu harus berwarna seperti teh, namun tetap jernih. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan stok atau kaldu ada 5 komponen bahan yang saling melengkapi dalam pembuatan stok. Yang pertama adalah tulang. Tulang merupakan bahan terbanyak dan hampir semua aroma dan bahan utama stok diambil dari tulang. Baik tulang sapi, tulang ayam, tulang babi, juga tulang ikan. Nah, jenis tulang menentukan hasil kualitas stok. Yang kedua itu ada daging. Nah, daging ini sebetulnya jarang digunakan karena harganya yang relatif mahal dan membuat stok akan menjadi lebih keruh, sehingga daging ini jika dipakai hanya sedikit saja. Yang ketiga ada seasoning atau di dalamnya ada herb and spices. Nah, kalau ini adalah bahan penyedap untuk stok yang disebut dengan mirepoix. Nah, atau yang sering disingkat itu menjadi OCC, yaitu onion, carrot, and celery. Bahan penyedap lainnya disebut dengan bouquet garni. Nah, kenapa disebut dengan bouquet garni? Karena dia dibentuk seperti yang ada di gambar, menggunakan kain putih seperti kasa. Kemudian di dalamnya ada thyme, oregano, basil, pepper yang masih utuh, dan lain-lain. Kemudian diikat menjadi seperti buket. Yang keempat itu ada produk asam. Nah, produk asam ini biasa hanya digunakan untuk brown stock saja, sebagai pewarna tambahan juga rasa yang alami. Kalau kalian gak punya atau susah mencari tomato pasta ini, kalian bisa buat sendiri dari tomat yang dicincang atau yang disebut dengan tomato concasse. Yang terakhir ada flavor. Nah, ini penggunaan garam maupun lada itu hanya sedikit saja. Nah, berikut alat-alat yang digunakan dalam membuat kaldu. Yang pasti yang pertama itu siapkan stock pot. Yang kedua, kalau kalian membuat brown stock, pastikan kalian memiliki oven dan roasting pan. Nah, kemudian di situ ada cutting board and knife.
Nah, ini untuk mencincang atau memotong sayuran-sayuran seperti mirepoix. Kemudian ada bone knife. Bone knife ini jelas untuk memotong tulang-tulang ya. Jadi yang tulangnya mungkin agak kebesaran bisa dipotong-potong menggunakan pisau khusus, yaitu bone knife. Kemudian ada conical strainer yang berfungsi untuk menyaring ampas-ampas atau memisahkan antara ampasnya dan cairan kaldu tersebut. Dan perforate spoon itu berfungsi untuk mengangkat buih-buih ketika proses stok atau kaldu dibuat. Yang terakhir ada tami atau disebut dengan muslim cloth. Itu adalah semacam kain kasa yang biasa digunakan untuk buket garni ataupun untuk menyaring sebagai lapisan di conical strainer. Selesai. Thanks for watching ya. Jangan lupa kalau menurut kalian materi ini bermanfaat, yuk share ke semua sosial media yang kalian punya. Kemudian kalian jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis.